Shalom, jumpa lagi di channel video Bu Eli, sahabat kimia. Siapa saja yang suka sama kimia, kepo sama kimia, mau belajar kimia dengan konsep yang benar tanpa menghafal rumus, silakan join di channel ini. Terima kasih sahabat kimia yang sudah subscribe, like, share, dan komen. Semoga channel ini semakin bermanfaat bagi para pengunjung. Amin. Ya, pada video kali ini Bu Eli akan berbagi ya cara menulis konfigurasi elektron menurut aturan Aufbau dan Hahn serta prinsip pelarangan Pauli ya. Ketiga aturan ini mendasari penulisan konfigurasi elektron menurut teori mekanika kuantum ya. Yang dibahas di sini adalah dimulai dari bagaimana kita membuat diagram tingkat energi dari orbitalnya. Nah, sahabat kimia, baik kita mulai. Bu Eli menyajikan contoh yaitu atom boron. Atom boron memiliki nomor atom 5 ya, artinya ada 5 elektron dan ada 5 proton. Jumlah elektron dan protonnya itu sama karena merupakan atom ya. Atom itu netral, belum melepas atau menangkap elektron. Nah, sahabat kimia, kelima elektron ini berada pada tiap kulit atau orbital. Orbit ya, kalau menurut istilahnya dari model atom Bohr itu ada di kulit-kulit atom. Kulit yang paling dekat dengan inti atom yang bermuatan positif ini adalah kulit K ya, menurut model atom Bohr ya. Kemudian kulit selanjutnya adalah kulit L. Selanjutnya M, N, O, P, Q dan seterusnya. Seperti itu. Nah, di tiap kulit itu diisi oleh sejumlah elektron. Ada aturannya ya, 2n kuadrat untuk model atom Bohr. Jadi ada 2 elektron di kulit K, kemudian ada maksimal 8 elektron di kulit L ya, seperti itu sahabat kimia. Nah, sekarang kita lihat nih ya, di boron itu kan punya 5 elektron ya. Nah, 5 elektronnya ini sahabat kimia itu yang 2 elektron ada di kulit K ya. Sementara yang 3 elektron ada di kulit L ya. Nah, sahabat kimia, ternyata menurut prinsip Aufbau atau aturan penulisan konfigurasi elektron menurut Aufbau. Nah, 3 elektron yang ada di kulit L ini ya, itu dibagi lagi pada posisi yang lebih spesifik yaitu di subkulitnya ya. Jadi kalau kita lihat nih, di kulit satu ada 2 elektron. Nah, di kulit 2 itu ada 2 elektron menempati subkulit S, sementara 1 elektron menempati subkulit P ya. Sehingga kita mengenal 2 elektron itu pada orbital. Kalau nama orbitalnya berarti orbital 2s, sementara di yang 1 elektron ada di orbital 2p. Nah, yang 2 elektron yang paling dekat dengan inti atom itu ada di orbital 1s. Nah, ini berurutan kita tulis yaitu mulai dari 1s2, 2s2, 2p1. Ini namanya adalah prinsip Aufbau atau aturan Aufbau ya. Yang kita gambar dengan diagram seperti ini. Nah, bagaimana penjelasannya? Artinya pada prinsip Aufbau atau aturan Aufbau ya, itu adalah menjelaskan lebih detail posisi elektron tidak hanya di kulit saja tetapi di subkulit dan bahkan nanti masuk ke dalam orbital, yaitu daerah di mana boleh jadian atau peluang ada elektron itu paling besar itu ada di posisi yang mana, di ordinat yang mana, di koordinat yang mana, seperti itu ya. Nah, baik sahabat kimia, sekarang kita melihat bahwa prinsip Aufbau itu adalah Aufbau ini berasal dari kata bahasa Jerman Aufbau prinsip ya. Ini artinya adalah bertingkat, berjenjang, step by step, membangun dengan cara bertingkat step by step ya. Nah, prinsip ini muncul di tahun 1920. Nah, Ibu Eli belum lahir nih sahabat kimia ya. Ini tua banget nih ya, 1920 nih kimia ya. Nah, kemudian dikembangkan bahwa pada prinsip ini ada kata kuncinya bahwa energi yang lebih rendah, energi yang dimiliki oleh orbital atau gini ya, orbital yang memiliki energi lebih rendah itu akan diisi duluan oleh elektron. Kemudian elektron berikutnya akan mengisi orbital pada tingkat energi yang lebih tinggi. Jadi pengisian elektron masuk ke dalam orbital, ruang-ruang di mana elektron itu ditemukan itu dimulai dari orbital paling rendah dulu.
Kemudian baru menuju ke orbital yang tingkat energinya lebih rendah. Artinya seperti ini, bisa katakan begini, bahwa elektron yang mempunyai ya energi lebih rendah itu akan menempati orbital yang juga lebih rendah tingkat energinya. Nah, elektron yang paling dekat inti ya di kulit K tadi ya, yang paling dekat inti itulah yang punya energi paling kecil, paling rendah ya. Sementara elektron yang paling luar tentunya, yang maksudnya yang terletak di kulit paling luar, kita sebut elektron valensi, itu tentunya memiliki energi paling besar. Nah, jadi pengisian elektron ke dalam kulit atau subkulit atau ke orbitalnya itu dimulai dari tingkat energi paling rendah, kemudian menuju ke yang paling tinggi. Nah, sahabat kimia, kita lihat diagram seperti ini ya. Nah, di sini ada sumbu X-nya ya. Sumbu X-nya itu kita lihat ya, sahabat kimia. Bu Eli mau pakai coret-coretan nih ya. Nah, ini 1S ya. 1S ini adalah orbital yang paling rendah tingkat energinya. Jadi 1 itu menunjukkan nomor kulit ya, 2 nomor kulit, 3, 4 dan seterusnya sampai 7 ya. Ini dilambangkan dengan bilangan kuantum utama kalau di teori mekanika kuantum ya. Kemudian makin naik ke atas, yang sumbu Y ini menunjukkan subkulit ya. Di kulit 1 ada subkulit S, di kulit 2 ada subkulit S dan P. Sementara kulit 3 itu ada subkulit S, P, dan D. Nah, di sini unik sahabat kimia ya, karena habis 3P, kemudian 4S, tidak 3D. Mengapa? Ternyata ini tingkatan energinya seperti demikian ya. 1S ya, ini sahabat kimia ya. 1S paling rendah, kemudian 2S naik lagi, 2P, 3S, nah 3P. Nah, di 3P enggak ke 3D, tapi ke 4S dulu ya. Kenapa? 4S itu tingkat energinya lebih rendah daripada 3D. Kemudian habis itu baru ke 4P. Lalu tidak ke 4D ya sahabat kimia, tapi ke 5S ya. Karena 5S tingkat energinya lebih rendah daripada 4D. Baru ke 5P, ke 6S, ke 6S dan seterusnya. Nah, sahabat kimia, pengisian elektronnya itu dimulai dari 1S terus hingga paling tinggi itu di 7P ya, sahabat kimia. Ini adalah tingkat energi yang paling tinggi yang dimiliki oleh elektron tersebut maupun pada orbital 7P-nya. Nah, sahabat kimia, ini tidak perlu dihafal. Mengapa? Karena kita cukup membuat alur diagram of Bow-nya saja ya. Kita tulis mulai dari N1, 2, 3, 4, 5 sampai ke 8 ya. Dan N ini bisa berkembang sahabat kimia tergantung dari penemuan unsur-unsur baru oleh para ilmuwan kimia ya. Nah, sahabat kimia, untuk N sama Z dengan 1, sahabat kimia menulis posisinya di orbital bulat di sini. Ini maksudnya 1S ya. Ini yang ini ya. Kemudian 2S. Ini yang 2S di sini. Di kulit 2 itu ada 2 subkulit S dan P. Kita tulis sejajar ya. Kemudian di kulit 3 nih ada 3S, 3P, 3D. Nah, seperti itu. Kemudian di kulit 4 ada subkulit S, P, D, dan F. Nah, dan seterusnya. Kulit kelima itu juga punya SPDF sebagai subkulitnya. Nah, di kulit keenam itu berkurang lagi ya subkulitnya. Itu ada SP dan D. Subkulitnya SP dan D, tidak ada F-nya. Sementara kulit ketujuh itu ada subkulit S dan P, dan kulit ke-8 ada subkulit S-nya. Nah, baik sahabat kimia, sekarang kita membuat alur panahnya ya. Alur panahnya dimulai dari 1S, kemudian dia ikutin ini ya sahabat kimia ya, warna biru ini ya. 1S, kemudian ke mana? 2S, kemudian 2P, 3S, 3P, 4S, 3D, 4P, 5S, dan seterusnya. Nah, yang kita ingat adalah 1 membuat diagram of Bow-nya, kemudian ingat alur pengisiannya ya, dimulai dari N sama dengan 1, 1S hingga ke 7P atau ke 8S. Nah, seperti itu sahabat kimia.
Nah, sekarang kita berlatih ya, membuat konfigurasi elektron atom mengikuti aturan Aufbau pada nomor atom, misalnya berlatih dengan nomor atom kecil dulu ya, nomor atom 1 sampai 30. Nah, ini kita akan tulis dalam format konfigurasi yang lengkap serta dalam format shorthand. Yang mana tuh shorthand ya? Sebentar kita akan bahas. Baik, Bu Eli akan ambil nomor tengah-tengah ya, sahabat kimia. Misalnya oke deh, natrium ya. Natrium itu punya nomor atom 11. Nah, sekarang kita tulis dalam bentuk format konfigurasi elektron yang lengkap ya. Tentu dimulai dari orbital paling rendah, tingkat energinya di sini diisi oleh 2 elektron dengan energi paling rendah ya, 1s2 ya. Ini elektronnya yang ini. Ini 2, itu elektron yang menempati kulit ke-1, yaitu kulit K dan subkulit S. Nama orbitalnya adalah orbital 1s. 1s2, orbital yang diisi oleh 2 elektron di subkulit S dan kulit utama, yaitu kulit ke-1. Kemudian habis 1s2, kemudian 2s2. Seperti tadi ya sahabat kimia, 2p6 dan 3s dan 3s1 nih sahabat kimia ya. 3s1. Nah, sahabat kimia, ini elektronnya ya. Jadi elektronnya itu ada yang di atas, ditulis kecil atas. 2, 6, 3s1. Nah, sahabat kimia, kalau kita jumlahkan 2 tambah 2, 4, tambah 6, 10, 11, pas 11. Nah, kalau kita mau menuliskan bentuk shorthand-nya ya, maka kita menggunakan konfigurasi elektron dari gas mulia nih sahabat kimia ya. Jadi dari gas mulia itu, boleh terus ini ya, yang sahabat kimia harus ingat adalah atom helium, neon, argon, kripton, xenon, dan radon. Nah, sahabat kimia, helium itu punya nomor atom 2, ini diingat. Neon itu 10. Argon itu 18, kripton itu 36, xenon itu 54 ya, dan radon 86. Nah, sahabat kimia, karena Na itu nomor atomnya 11, elektronnya ada 11, maka kita akan menggunakan jumlah elektron pada gas mulia ya, yang paling dekat dengan 11, yaitu yang mana nih? Yaitu yang neon ya. Maka neon itu punya 10 elektron, maka ini mewakili ini 2 tambah 2 ditambah 6. Berarti dari 1s2, 2s2, 2p6, kita tulis aja nih sahabat kimia ya. Dengan apa? Neon ya. Neon kurung siku besar, langsung 3s1. Nah, artinya neon itu udah kebaca 10 ya di otak kita. 10 ditambah 1, 11. Ini lebih simpel ya sahabat kimia ya. Oke, nah sekarang kita lanjutkan ke nomor atom yang lebih besar ya. Bu Eli langsung menuju ke skandium ya. Skandium itu sudah ada orbital D-nya. Skandium itu 21. Kita tulis lengkap dulu nih sahabat kimia ya. Ke 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 ya. 3p6, 4s2, waduh nabrak nih ya, pas terus ke sini ya, kemudian 3d1. Nah, sahabat kimia, wah panjang banget ya, yang jelas harus berurutan, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, baru 3d1. Nah, sekarang bentuk shorthand-nya kita akan memilih jumlah elektron pada atom unsur golongan 8A yang paling dekat dengan angka 21. Yang mana nih? Ya. Nah, di sini kita memilih yang ini ya. Argon ya. Kalau 36 kan kebanyakan, maka kita pilih yang argon. Nah, dengan demikian sahabat kimia, kita menuliskan di sini ya. Argon dalam tanda kurung ya, argon. Jadi udah kebaca di otak kita, argon itu isinya 18 elektron yang mempersingkat penulisan konfigurasi elektron yang di 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 dan 3p6. Ini kan jumlahnya saat ini ya, ini adalah jumlahnya
18 nih sahabat kimia ya. Nah, sehingga sisanya kita tinggal tulis 4S2 3D1. Nah, demikian ya sahabat kimia ya. Gampang ya. Atas ini penulisan lengkap, yang bawah adalah penulisan yang tidak lengkap, maksudnya shorthand-nya ya. Baik, sekarang Bu Eli akan menuliskan yang unik ya, yang unik yang sahabat kimia harus paham, yaitu di Chrome 24 ya, CR24 CR ya. Ini menuliskannya begini. 1S2, 2S2, 2P6, kemudian 3S2, ya sahabat kimia, habis itu apa? 3P6, 4S2. Nah, ini sudah di 18, ini 20, 4S2, lalu 3D4. Kan harusnya seperti ini ya sahabat kimia nih ya. Ya, oke, sekarang kita tulis shorthand-nya dulu. Oke, kita tulis shorthand-nya dulu. Ini diwakili oleh si argon ya. Argon, kemudian 4S2, 3D4. Nah, ini sudah sesuai ya menurut aturan Aufbaunya. Tetapi khusus pada krom ya dan Cu nanti ya, khusus untuk krom nih sahabat kimia. Nah, 4S2 3D4 itu menurut aturan Han itu nanti ya, ini ada pada posisi yang tidak stabil ya. Sehingga 4S2 3D4 itu nanti akan kita tuliskan menjadi apa? Argon 4S1 3D5. 4S1 3D5. Jadi tidak 4S2 3D4 ya. Yang benar adalah 4S1 3D5. Karena pada posisi ini tingkat energinya lebih rendah dan lebih stabil, yaitu saat elektron menempati orbital pada keadaan setengah penuh atau penuh ya. Kalau di 3D4 nanti kita lihat di Han-nya itu ada ruang yang kosong, sementara kalau 3D5 itu ke penuh semua ya. Sahabat kimia, ini untuk yang CR ya. Satu lagi Bu Eli akan berikan contoh yang Cu ya. Nah, yang Cu itu nomor atomnya adalah 29 nih sahabat kimia ya, 29. Jadi kita awali dari 1S2, 2S2, 2P6, 2P6 ya, 3S2, 3P6, 4S2, dan 3D9 nih sahabat kimia. Ya, nah bentuk shorthand-nya kita akan menggantikan 18 elektron dengan argon, simbol argon, karena argon punya 18 elektron, kemudian 4S2, 3D9. Sekali lagi, yang ini bentuknya sama dengan si CR, ini tidak stabil ya. Nah, tidak stabil, energinya tinggi, sehingga ini harus kita tulis dengan bentuk orbital, maksudnya dengan pengisian ke dalam orbital yang lebih stabil, yaitu 4S1. Jadi setengah penuh atau penuh. 4S1 3D10. Nah, kalau kita lihat jumlah elektronnya toh sama 11. Ini 2 tambah 9 11, ini 1 tambah 10 juga 11. Ini bentuk yang stabil. Bentuk yang stabil dan benar ya sahabat kimia ya. Nah, seperti itu. Nah, baik sahabat kimia, contoh yang lain bisa dikembangkan sendiri ya, bisa menuju kepada nomor-nomor atom yang lebih besar. Nah, sekarang Bu Eli lanjutkan dengan aturan Han ya. Jadi ada ahli fisika Jerman namanya Friedrich Han, dia memformulasikan aturan pengisian elektron pada orbital ya. Jadi ada istilah orbital ya sahabat kimia. Orbital itu adalah daerah di mana di sana ditemukan elektron yang paling mungkin. Daerah yang paling mungkin ditemukan elektron itu namanya orbital, atau sebut saja apa? Rumah elektron ya. Kalau Bu Eli memberikan terjemahan, buat aja istilah sendiri ya supaya kita ingat, orbital itu adalah rumah elektron. Jadi kata kuncinya di sini ya, rumah elektron. Ya, menurut aturan Hans ini, kalau Hans ini nama orang ya, maka pengisian orbital itu ya harus diisi setengah penuh dulu baru penuh ya. Sekali lagi, diisi setengah penuh dulu baru yang penuh, dan
itu ruang itu bisa diisi hanya 2 elektron. Nah, orbital pada konfigurasi elektron menurut aturan Hahn ini dilambangkan dengan kotak ya. Dengan lambang kotak. Jadi nulisnya kotak kan, kotak ya. Nah, sebentar Bu Eli ke sini dulu ya, sahabat kimia ya. Jadi landasan dari konfigurasi elektron Aufbau dan Hahn ini adalah diperkuat oleh prinsip larangan Pauli ya. Ini prinsip yang sangat penting ya untuk menjelaskan tadi ya prinsip Aufbau dan Hahn ya. Kenapa? Karena prinsip larangan Pauli ini adalah basic ya atau dasar untuk memahami pengaturan elektron di dalam atom dan molekul ya. Jadi kenapa ada atom, ada molekul? Ada molekul karena ada gabungan atom. Di dalam penggabungan atomnya karena ada ikatan elektron di sana, ikatan elektron valensi dan valensinya membentuk sebuah molekul itu berbasis kepada itu prinsip larangan Pauli yang mendasari pengisian elektron menurut aturan Aufbau dan Hahn. Nah, jadi kata kuncinya itu adalah begini ya. Jadi hanya dua elektron yang dapat mengisi atau dapat berada pada orbital yang sama. Nah, orbital menurut aturan Hahn itu nanti dibuat dengan simbol apa kotak-kotak ya sahabat kimia ya, kotak ya persegi bujur sangkar seperti ini ya. Lalu 2 elektron yang ada di orbital yang sama itu ya, itu nanti harus punya spin yang berlawanan ya. Sehingga mereka harus berada dalam bentuk ya yang misalnya yang satu ke sumbu apa ke utara, yang satu ke selatan atau yang satu ke barat, satu ke timur. Jadi berada pada posisi yang berkebalikan ya. Nah, prinsip yang terkenal ini menyatakan bahwa sekali lagi ya, maka dikatakan bahwa tidak ada 2 partikel atom ya yang punya apa? Yang punya maksudnya gini. Di sini ada muncul istilah fermion nih, sahabat kimia. Tentu belum pernah dengar, sebagian besar belum pernah dengar ya. Jadi, boleh jelaskan nih, fermion itu adalah partikel materi ya yang mengikuti aturan statistik dari ahli kimia yang namanya fermion dan Dirac ya. Nah, fermion ini maksudnya partikel materi yang membentuk elektron. Ternyata elektron itu dibentuk oleh partikel materi lain namanya fermion, termasuk membentuk proton dan neutron. Nah, artinya tidak ada 2 fermion yang persis sama ya yang dapat memiliki bilangan kuantum yang sama. Artinya kalau elektron itu kan dibentuk dari fermion-fermion tadi ya. Maka kalau elektron hanya ada 2 elektron yang bisa menempati orbital yang sama, maka ketika elektron itu berada pada orbital yang sama itu, maka elektron itu harus punya bilangan kuantum yang berbeda, yaitu paling tidak spinnya itu berbeda ya. Yang satu menghadap ke utara, yang satu menghadap ke selatan misalnya seperti itu ya. Itu namanya spinnya ya. Jadi seperti itu ya sahabat kimia. Makanya pada prinsip larangan Pauli ini ya, itu memberikan penegasan cara penulisan elektron pada aturan Hahn ya. Jadi tidak ada spin yang sama. Jadi arahnya itu harus berkebalikan, tidak boleh searah atau arahnya tidak boleh sama. Seperti apa sih itu ya? Nah, seperti ini sahabat kimia ya. Jadi kotak-kotak ini adalah lambang orbital dari atau simbol orbital dari pengisian elektron menurut Hahn ya. Jadi kalau di orbital 1s ini kan diisi oleh 2 elektron maksimal ya. Maksimal 2. 1 boleh tapi maksimal 2. Nah, elektron yang pertama itu spinnya ke atas. Ya, ini lihatkah menghadap ke atas. Sementara elektron yang kedua spinnya ke bawah ya. Nah, yang diizinkan yang benar yang seperti ini. Ini benar ya sahabat kimia ya. Tetapi yang ini salah. Kenapa salah? Karena 2 elektron mengisi pada satu orbital, misalnya satu orbital S ya, satu S2. Tetapi spinnya ngadep ke atas semua, artinya searah semua. Karena elektron itu bermuatan negatif, kalau ada 2 elektron di sana tentunya akan tolak-menolak ya sahabat kimia ya, maka tidak boleh pada spinnya sama. Nah, ini yang ditegaskan pada prinsip larangan Pauli ya, sehingga baik elektron yang ini ya maupun elektron yang ini ya
itu punya spin yang berbeda alias mempunyai bilangan kuantum yang berbeda. Tidak ada elektron yang memiliki bilangan kuantum yang sama. Nah, intinya seperti itu ya, sahabat kimia ya. Nah, lalu ada yang sering bertanya nih sama Bu Eli. Jadi, bagaimana penulisan elektron dalam orbital menurut aturan Hahn? Cara nulisnya itu pakai tanda panah penuh atau boleh begini, sahabat kimia? Nah, ya, ini boleh ya, sahabat kimia. Mau yang atas boleh, mau yang bawah seperti ini juga boleh ya, sahabat kimia ya. Yang penting apa? Yang penting bahwa arahnya berbeda, spinnya berbeda ya, atas bawah, jangan ke atas semua atau ke bawah semua ya. Seperti itu ya sahabat kimia. Nah, sekarang kita lihat nih dari suatu contoh atom karbon ya, atom karbon punya nomor atom 6 ya. Jadi jumlah elektronnya 6. Maka kita tulis nih elektron konfigurasi menurut Aufbaunya. Ini Aufbaunya ya sahabat kimia. Itu dari 1s2, 2s2, 2p2. Nah, kita isi menurut hunnya nih sahabat kimia ya. Hunnya di 1s2 itu satu kotak dan elektronnya kita isi dengan simbol tanda panah ya. Sekali lagi boleh lah seperti ini boleh ya. Seperti ini boleh ya sahabat kimia. Nah, kemudian di 2s2. Nah, seperti ini 2s2. Nah, di 2p ingat orbital 2p atau subkulit P itu punya 3 ruang. Jadi ini namanya orbital ya. Ini misalnya di sumbu X-nya, ini di sumbu Y-nya, ini di setnya, sumbu setnya ya. Apa boleh dibalik, Bu? Boleh, misalnya sini Z, sini X, sini Y, boleh. Yang penting dibedakan. Nah, sahabat kimia, 2 elektron yang di subkulit P ini, pengisiannya menurut aturan Hahn itu harus diisi dengan sepenuh dulu. Jadi setiap ruang itu diisi setengah dulu, satu-satu. Nah, ini satu-satu. Nah, ini yang benar. Ini benar ya. Tapi tidak boleh seperti ini. Ya, 1s2, 2s2. Nah, pada saat pengisian P itu langsung mau diisi satu orbital 2. Enggak boleh. Yang ini tidak diizinkan. Tidak boleh ya. Karena ya tadi ya tidak stabil. Jadi energinya jadi tinggi. Sehingga elektron, maksudnya atom tersebut berada dalam keadaan tidak stabil artinya sangat reaktif nantinya ya. Nah, sahabat kimia, seperti ini ya cara pengisiannya. Diisi dulu sampai penuh. Kalau ada 3 orbital, tiga-tiganya diisi dulu baru pada elektron keempat masuk lagi ke kotak yang sudah terisi tadi ya sahabat kimia. Inilah namanya aturan Hahn. Nah, lalu perlu diingat nih, di bawah kotak-kotak ini kita tuliskan dia orbital apa. Jadi ini ditulis 1s, ini 2s, lengkapnya 1s2, 2s2, ini P ya, 1s2, 2s2. Nah, seperti itu. Jadi dituliskan ya sahabat kimia di bawah kotak-kotak ini ya. Ini punyanya kulit keberapa, subkulit apa, ini kulit keberapa, subkulit apa, seperti itu. Jadi perlu dituliskan di bawah kotak-kotak ini supaya kita bisa menganalisis dengan jelas dan bisa paham lebih jelas juga ya kalau dituliskan nama dari tiap orbitalnya. Nah, baik sahabat kimia, sekarang kita latihan ya membuat konfigurasi elektron mengikuti aturan Aufbau dan Hahn pada nomor atom 1 sampai 30. Bu Eli langsung ya sahabat kimia ke shorthand-nya nih. Gimana kalau kita membuat langsung ke shorthand-nya ya, supaya lebih singkat dan simple ya. Nah, sahabat kimia, sekarang Bu Eli buat misalnya di nomor atom vanadium ya. Kita ambil yang ada yang kena ke orbital D-nya ya. Vanadium punya nomor atom 23, artinya ada 23 elektron yang menempati orbital-orbitalnya ya. Karena 23, maka kita pilih nih sahabat kimia apa jumlah elektron pada atom helium yang paling dekat 23 adalah itu dihafal ya. Yang 2, 10 atau 18. Oh, yang 18 kan paling dekat dengan 23 ya. 18 itu argon. Nah, 18 habis argon itu langsung ke 4s2. Nah, ini harus urut ya menurut Aufbau-nya ya sahabat kimia. 4s2 baru 3d3. Nah, seperti ini ya. Jadi Hun-nya itu sahabat kimia kita hanya perlu menulis untuk
elektron di kulit terluar saja ya. Kulit terluarnya sih memang 4s ya, tetapi untuk nomor atom 21 sampai 30 ini kita melihat eh, melihat maksudnya menuliskan orbitalnya itu enggak hanya 4s tapi ikut 3D-nya. Mengapa? Karena 3D itu untuk tingkat energi yang lebih tinggi daripada 4s ya. Sehingga ini kita buat kotak-kotaknya. 4s itu satu orbital. Nah, 3D ini sahabat kimia itu ada 5 ruang, 1 2. Nah, seperti ini ya sahabat kimia ya. Wah, Bu Eli mau hapus nih, kurang geser. Nah, Bu Eli hapus dulu ya. Artinya 4S ini kita ke sini ya. Nah, oke, ini 1 2 3. Nah, ini 4. Nah, ya, 3D atau 4D ya. 5D itu subkulit D itu punya 5 orbital, artinya 5 ruang menurut Han ya. Jadi di 4s2 itu kita tulis dengan 2 elektron 1 2. Nah, ini 4s2 ya. 4s2 tulis di bawahnya biar jelas ya. Lalu ini 3D3. Nah, 3 elektronnya ngisinya seperti ini sahabat kimia. 1 2 3. Nah, seperti itu ya. Jadi bolehkah mengisi seperti ini? Misalnya 1, 2, 3. Nah, seperti ini. Seperti ini. Tidak boleh. Nah, ya sahabat kimia sudah paham ya. Jadi pengisian menurut aturan Hund adalah isi dulu elektronnya sampai habis, sampai penuh, kemudian balik lagi. Nah, kita ambil nih yang ada 3D6-nya ya. Kita ambil besi ya. Besi itu nomor atomnya 26 nih sahabat kimia. Ya, berarti baunya kita pakai argon, udah gitu 4s2, 3D. Lalu kita buat hunnya ya, hunnya cukup dibuat yang kulitnya paling terakhir ya. Kalau untuk D ya 4s sama untuk transisi maksudnya 4s sama 3D ya, 1 2. Nah, seperti ini. Isi 2 elektron, spinnya berbeda menurut prinsip larangan Pauli. Nah, 6 elektron ini sahabat kimia ya, ini kita isinya dengan aturan yang kita isi 1, 2, 3. Wah, kecoret nih. Ulang ya, 1, 2, 3, 4, 5. Balik lagi ke sini. 6. Ya, seperti itu ya sahabat kimia ya. 4s2, 3d6. Nah, sekarang, Bu, bagaimana kalau yang enggak ada 3D-nya? Baik, ke mana ya? Ke Cl aja ya, Cl17. Nah, Cl17 kalau kita pakai argon ini kebanyakan, maka kita pakai neon. Neon itu 10 ya. Habis neon, lalu urutannya adalah 3s2. Jadi 10, 12, kemudian 3p5. Ini nggak nyampe ke 3D ya, sahabat. Nggak nyampe ke kulit 4 ya. Sehingga hunnya kita tulis seperti ini. Nah, ya, P itu punya 3 ruang. 3 ruang ya. Nah, 2 elektron kita isi 1, 2, spinnya berkebalikan. Lah, sekarang 5 nih. 1, 2, 3, 4, 5. Ya, seperti itu ya sahabat kimia ya. Jadi isi dulu penuh, setengah penuh isi dulu, baru balik lagi memenuhi baru berpasang-pasangan ya. Baik sahabat kimia, silahkan berlatih ya dengan nomor atom 1 sampai 30 dan bisa dilanjutkan ke nomor atom yang lebih tinggi lagi. Ingat konsep-konsep penting yang sudah disampaikan, tidak perlu banyak menghafal tetapi diingat aja konsep-konsep pentingnya ya. Kecuali tadi ya Ibu Eli menyarankan menghafalnya untuk nomor atom pada unsur gas mulia ya, mulai dari helium, neon, argon, krypton, xenon, radon itu untuk membantu penulisan shorthand-nya ya. Terima kasih sahabat kimia sudah menonton video ini. Terus semangat belajar. Tuhan memberkati. Amin.